Chen Ping melirik tetua Tong dengan dingin, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Jika dia membuka peti mati itu sekarang, jika ada harta karun di dalamnya, orang-orang ini pasti akan memperebutkannya. Meskipun Chen Ping sekarang telah mencapai tingkat ketiga alam sansian dan tidak takut pada orang-orang ini, jika mereka bergabung, Chen Ping masih sedikit takut. Memikirkan hal ini, Chen Ping menatap dua peti mati yang tersisa dengan tenang, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Telapak tangan Chen Ping bersinar merah, mengelilingi dua peti mati itu, dan warna merah darah yang mengalir di peti mati itu mulai menyatu dengan cahaya merah Chen Ping. Semua orang menatap Chen Ping seperti itu, dan tidak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping. "Bangun!" teriak Chen Ping, dan kedua peti mati itu benar-benar diseret oleh Chen Ping, dan kemudian cahaya putih menyala, dan kedua peti mati itu menghilang. Chen Ping memasukkan peti mati itu ke dalam cincin penyimpanan. Tidak peduli harta apa yang ada di dalam peti mati itu, Chen Ping berencana untuk memeriksanya setelah meninggalkan tempat ini. Tidak bijaksana untuk memeriksa peti mati di depan orang-orang ini. Jika benar-benar ada harta karun, orang-orang ini pasti akan saling bermusuhan. Melihat kedua peti mati itu dikumpulkan oleh Chen Ping, semua orang tercengang. Melihat mata Chen Ping, semua orang memiliki pikiran yang berbeda. Wah, peti mati itu ada di dalam relik ini. Barang-barang di dalam peti mati itu seharusnya milik kita semua. Mengapa kamu mengumpulkan peti mati itu sendirian? Tianqi melihat Chen Ping mengumpulkan semua peti mati, dan dia berteriak dengan marah. "Apakah relik ini milikmu?" tanya Chen Ping. "Tidak." Tianqi menggelengkan kepalanya. "Karena itu bukan milikmu, apa urusanmu jika aku yang mengumpulkannya?" Chen Ping tidak takut pada Tianqi sekarang. Jika mereka benar-benar bertarung, Tianqi tidak akan menjadi lawan Chen Ping. Tianqi tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping, yang tadi begitu menghormatinya, sekarang menjadi begitu sombong. "Wah, apakah kamu berbicara denganku?" tanya Tianqi dengan tidak percaya. "Aku berbicara dengan seekor anjing." Chen Ping tersenyum. Wanita berjubah putih itu tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Mo Qingyun juga tersenyum sambil menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Mata Tianqi membelalak, dan dia sangat marah. "Nak, kau mencari kematian." Setelah itu, Tianqi menyerang Chen Ping secara langsung. Tianqi menyerang dengan marah, dan aura tingkat kelima dari negeri dongeng yang tersebar meledak, dan seluruh ruang reruntuhan bergetar. Cahaya keemasan melonjak di sekelilingnya, sama menyilaukannya dengan matahari yang terik. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah retak seperti jaring laba-laba. "Nak, aku ingin memberitahumu betapa tingginya langit dan tebalnya bumi." Cahaya keemasan yang cemerlang mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi tombak emas sepanjang 3 meter. Ujung tombak itu menelan dan memuntahkan ujung yang tajam, menusuk tenggorokan Chen Ping. Keterampilan unik Paviliun Tianyuan, tombak pemecah langit. Ketika tombak ini ditusukkan, ruang itu sedikit terdistorsi, dan udara terkoyak dengan ledakan tajam dimanapun ujung tombak itu lewat. Tombak itu sekuat naga, dengan momentum yang menghancurkan.
cukup untuk membunuh seorang kultivator tingkat 6 biasa di negeri dongeng yang tersebar dalam hitungan detik. Chen Ping, hati-hati, Mo Qingyun berseru, matanya yang indah penuh dengan kekhawatiran, tangannya yang halus tanpa sadar mencengkeram sudut-sudut pakaiannya. Melihat ini, Penatua Tong mendengus dingin. Dia pikir Tianqi masih menganggap Chen Ping terlalu serius. Dia hanya seorang abadi alam Sanxian tingkat 3. Mengapa dia perlu menggunakan tombak pemecah langit? Hanya satu pukulan saja sudah cukup. Wanita berjubah putih dan 3 pria berjubah hitam juga menyaksikan dengan tenang. Di mata mereka, Chen Ping pasti akan kalah. Namun, Chen Ping berdiri diam, mulutnya sedikit terangkat, dan jejak penghinaan melintas di matanya. Tepat ketika ujung tombak itu hanya berjarak 3 inci dari tenggorokannya. Swiss! Sosok Chen Ping tiba-tiba kabur, dan dia menghindar ke samping seperti hantu, dan pada saat yang sama, tangan kanannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan menghantam dada Tianqi dengan keras. Tinju cahaya suci. Ledakan. Melihat ini, Tianqi buru-buru membangun cahaya keemasan pelindung di dadanya, dan ingin menghindar pada saat yang sama, tetapi sudah terlambat. Pukulan ini mengenai dada Tianqi dengan kuat, dan napasnya ditumpangkan seperti gelombang. Cahaya keemasan yang melindungi dada Tianqi hancur seketika, dan seluruh orang itu terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding batu dengan keras, dan menghancurkan lubang yang dalam. Apa? Pupil mata tetua Tong tiba-tiba menyusut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tangannya, yang awalnya membelai janggutnya dengan santai, membeku di udara, dan beberapa helai janggutnya tercabut tanpa menyadarinya. Seorang kultivator alam Sanxian tingkat 3 benar-benar dapat mengusir kultivator tingkat 5 dengan satu pukulan. Tianqi merangkak keluar dari reruntuhan, wajahnya pucat, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia melihat ke bawah ke bekas tinju hangus di dadanya, dan sedikit kengerian melintas di matanya. Wanita berjubah putih itu juga penuh dengan kengerian. Dia tahu kekuatan Tianqi. Orang ini adalah kebanggaan Paviliun Tianyuan dan dapat bertarung melawan lawan dari tingkat yang lebih tinggi. Sekarang Tianqi, yang bertarung melawan lawan dari tingkat yang lebih tinggi, 2 alam lebih tinggi dari Chen Ping, tetapi sekarang dia dipukul mundur oleh Chen Ping dengan satu pukulan. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Kalian harus tahu bahwa Tianqi masih menggunakan senjata, dan Chen Ping hanya memiliki tinju. Sudah ada celah. Chen Ping tidak menggunakan senjata, dan itu tampak seperti penghinaan bagi Tianqi. Mo Qingyun melihat bahwa Chen Ping mengalahkan Tianqi dengan satu pukulan, dan dia menghela napas lega, dan cintanya pada Chen Ping menjadi lebih kuat. Wanita mana yang tidak menyukai putra surga yang sombong seperti ini, pria yang kuat dan tampan. Kamu memiliki beberapa kemampuan, tetapi sayangnya, itu tidak cukup. Tianqi perlahan berdiri dan meraung keras. Dia merasa telah sangat dipermalukan. Dia adalah putra surga yang sombong di Paviliun Tianyuan, dan semua orang menghormatinya. Tetapi hari ini, dia, seorang negeri dongeng yang tersebar kelas 5, dipukuli oleh Chen Ping, seorang negeri dongeng yang tersebar kelas 3, dan dia memuntahkan darah, dan pihak lain tidak menggunakan senjata.
Tianqi memuntahkan seteguk darah, dan cahaya keemasan di sekelilingnya melonjak. Di belakangnya muncul bayangan emas setinggi 10 kaki, itu adalah dewa perkasa yang mengenakan baju besi emas dan memegang tombak panjang, dengan mata seperti kilat dan tekanan seperti penjara. Tubuh Dharma. Penatuatong mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Ketika Dharma muncul, seluruh reruntuhan bergetar, dan napas Tianqi melonjak seketika, dan samar-samar mendekati negeri dongeng kelas 6 yang tersebar. Orang ini gila. Dia baru saja memulai dan dia benar-benar menggunakan tubuh Dharma kayanya. Ini sangat berbahaya bagi tubuhnya. Wanita berjubah putih itu menatap Tianqi yang gila itu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Mati. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan Dharmakaya emas itu bergerak bersamanya. Sebuah telapak tangan raksasa emas yang menutupi langit dan matahari jatuh dari langit. Garis-garis telapak tangannya terlihat jelas, dan segel kuno dari kata Zen mengembun di telapak tangan itu. Dengan kekuatan untuk menekan segalanya, itu menamparkan Chen Ping dengan keras. Telapak tangan Tianyuan Zenmo. Serangan ini adalah jurus pembunuh terkuat Tianqi. Sebelum angin telapak tangan tiba, tanah mulai runtuh, dan lempengan batu di bawah kaki Chen Ping hancur inci demi inci. Chen Ping mendongak, dan jejak kesungguhan melintas di matanya, tetapi dia tidak panik. Dia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya, dan semua jenis kekuatan di tubuhnya mengalir liar, membentuk pusaran hitam besar di sekitar tubuhnya. Bintang-bintang dapat terlihat samar-samar di pusaran itu, seolah-olah itu dapat menelan semua kekuatan. Telapak tangan raksasa emas itu jatuh dengan keras, tetapi pada saat bersentuhan dengan pusaran hitam, telapak tangan itu terurai dan tertelan sedikit demi sedikit. Segel kuno kata Zen bergetar hebat, dan akhirnya pecah menjadi titik-titik cahaya di seluruh langit. Gemuruh. Kekuatan telapak tangan raksasa yang tersisa meledakkan lubang berbentuk telapak tangan sedalam 10 kaki di tanah, dan asap serta debu membubung ke langit. Ketika asap dan debu menghilang, Chen Ping masih berdiri, tetapi ada sedikit darah di sudut mulutnya, dan jubahnya sedikit rusak. Bagaimana mungkin? Tianqi benar-benar terkejut, wajahnya sepucat kertas. Dia memukul dengan sekuat tenaga, tetapi Chen Ping menahannya. Giliranku. Chen Ping menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tiba-tiba ada pedang pembunuh naga di tangannya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Dengan lambaian pedang pembunuh naga, ribuan bayangan pedang terbang keluar dari tubuhnya dan terjalin menjadi jaring pedang di udara. Swiss, Swiss, Swiss. 10.000 bayangan pedang mengembun dalam sekejap, berubah menjadi pedang besar setinggi 100 kaki, dengan pola naga berwarna darah melilit tubuh pedang, dan cahaya dingin seperti bintang di ujung pedang, dengan momentum memotong dunia, menebas ke arah Tianqi. Tianqi buru-buru menawarkan perisai emas untuk melawan, tetapi terbelah dua oleh pedang. Energi pedang itu masih kuat, meninggalkan luka dalam di dadanya yang terlihat sampai ke tulang, dan darah menyembur keluar. Kalah. Seluruh penonton terdiam. Mo Qingyun membelalakkan matanya yang indah, bibir merahnya sedikit terbuka, dan melihat pemandangan ini dengan tak percaya.
Wanita berjubah putih dan 3 lelaki tua berjubah hitam juga ngeri dan melangkah mundur tanpa sadar. Alam Sanxian tingkat 3, melampaui 2 level untuk mengalahkan Tianqi. Ini benar-benar membalikkan kognisi mereka. Kamu berani menyakiti Tianjiao Pavilion Tianyuanku. Tetua Tong akhirnya tidak bisa duduk diam, dan berteriak, pergilah ke neraka. Dia melompat keluar, melambaikan tangannya, lusinan pola susunan emas muncul, terjalin menjadi jaring besar di udara, menutupi Chen Ping. Setiap simpul di jaring itu memancarkan segel kuno, memancarkan kekuatan kurungan. Sebuah susunan besar, menutupi Chen Ping. Meskipun alam Tetua Tong tidak tinggi, teknik susunannya luar biasa. Karena teknik susunannya yang luar biasa, dia mendapat posisi tetua di Pavilion Tianyuan dan dihormati. Beraninya kau memamerkan keburukanmu dalam formasi jebakan. Chen Ping mencibir, matanya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia langsung melihat melalui kekurangan formasi itu. Dia mengetuk ujung jarinya dengan ringan, dan aliran kekuatan spiritual secara akurat mengenai bagian tengah formasi, dan seluruh jaring tiba-tiba hancur seperti gelembung. Apa? Wajah Tetua Tong berubah drastis, dan dia terhuyung mundur 2 langkah. Kau mengerti formasi itu? Aku tahu sedikit. Chen Ping tersenyum tipis. Wajah Tetua Tong lebih jelek daripada memakan 100 pon kotoran saat ini. Baru saja dia mengejek Chen Ping karena tidak mengerti formasi sama sekali, tetapi sekarang dia ditampar wajahnya. Tetua Tong, mari kita bekerja sama, kita harus membunuhnya hari ini. Tianqi yang terluka seperti binatang buas yang marah saat ini. Dia belum pernah mengalami kemunduran seperti itu, jadi bahkan jika dia meninggal, dia akan menyeret Chen Ping untuk dikubur bersamanya. Tetua Tong mengangguk, dan sekarang mereka harus bergabung. Di hadapan orang-orang Istana Sura, jika mereka berdua dikalahkan oleh Chen Ping, maka Pavilion Tianyuan mereka akan menjadi bahan tertawaan di masa mendatang. Kedua orang itu mengumpulkan kekuatan terakhir mereka dan bersiap untuk memberikan pukulan mematikan kepada Chen Ping. Wanita berjubah putih itu memperhatikan dengan penuh minat, tetapi dia tidak berniat untuk mengambil tindakan. Dia ingin memanfaatkan konflik antara kedua belah pihak. Setelah kedua belah pihak bertarung sampai mati, dia dapat dengan mudah mengambil peti mati Chen Ping. Mungkin semua sumber daya Chen Ping dan Tianqi dan yang lainnya akan diambil bersama-sama. Chen Ping juga melihat niat wanita berjubah putih itu, tetapi sekarang Tianqi dan Tetua Tong ingin bertarung sampai mati. Chen Ping harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Akan sulit untuk menghadapi wanita berjubah putih saat itu. Tepat ketika Chen Ping sedikit mengernyit dan berpikir tentang cara memecahkannya, matanya tiba-tiba melihat sekilas rune di bagian belakang kedua patung prajurit itu. Rune itu bersinar dengan cahaya, dan Chen Ping merasa familiar dengan rune itu. Jadi begitu, dia terbang mendekat dan menekan tangannya pada rune di bagian belakang patung prajurit itu. Kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir sesuai lintasan tertentu dan disuntikkan ke dalam rune. Rune itu tiba-tiba menyala dengan darah dan menggeliat seperti makhluk hidup. Kresek, suara kulit batu terkelupas terdengar, dan kedua patung prajurit itu tiba-tiba membuka mata mereka,
dengan dua cahaya berdarah keluar dari mata mereka. Kulit batu di tubuh mereka jatuh satu demi satu, memperlihatkan baju besi hitam, yang diukir dengan rune kuno dan memancarkan napas yang menakutkan. Bunuh! Chen Ping memberi perintah, dan kedua prajurit itu bergegas keluar dalam sekejap, secepat kilat. Yang satu memegang pedang raksasa hitam sepanjang 3 meter, dengan guntur merah darah melilit bilahnya. Yang lain memegang pedang panjang putih, dengan api biru menelan di ujung pedang. Tianqi dan Elder Tong bertarung dengan tergesa-gesa, tetapi mereka sama sekali tidak sebanding. Pedang raksasa hitam itu menebas, dan tombak emas Tianqi pecah dengan suara, pedang panjang putih itu menebas, dan aura pelindung tubuh Elder Tong hancur seperti kertas. Bum bum bum. Setiap pukulan para prajurit itu seberat 1000 pon, dan keduanya dipukul mundur selangkah demi selangkah. Lengan kiri Tianqi terpotong oleh pisau, dan kaki kanan tetua Tong terluka, dan darah menodai tanah hingga berwarna merah. Chen Ping, dendam hari ini pasti akan dibalaskan oleh paviliun Tianyuanku. Tianqi menggertakkan giginya, menghancurkan jimat pelarian emas, dan mengikuti tetua Tong untuk melarikan diri dalam seberkas cahaya kemasan.